gosokan berapa hari ya, kayaknya 2 hari sih tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sri HM Channel. Jadi di video kali ini aku mau sharing-sharing ya buat teman-teman semua. Jadi pekerjaan itu sebenarnya bukan berat atau enggaknya ya. Jadi pekerjaan itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita membawanya dengan happy, dengan dibikin santai ya walaupun kita terburu dengan waktu, tapi kita melakukannya dengan ikhlas, dengan santai, insya Allah semua pekerjaan pasti akan terlaksana dengan baik ya, terselesaikan dengan baik kayak gitu ya. Jadi ini adalah pekerjaan baru aku karena Mbak Yani lagi cuti di Indonesia ya teman-teman, dan bosnya Mbak Yani ini pergi loyang ke Singapura, dan untuk sementara pekerjaan aku yang menghandle. Nah di sini ketika bosnya pergi itu memang pekerjaannya benar-benar banyak banget. Jadi banyak banget cucian itu dari semua pakaian, dari semua bed cover, dari semua spray, semuanya itu dicuci ya teman-teman. Jadi ketika aku masuk ke rumahnya, ketika mereka mau berangkat gitu, aku dipanggil dan aku dikasih tahu ini nanti minta tolong dicuci, tapi mereka dengan sopan ya, ucapannya dengan sopan, minta tolong nanti dicuci kayak gitu. Udah numpuk banyak banget ya teman-teman. Jadi bukan hanya di mesin cucinya, jadi di mesin cucinya itu pun sudah luber kayak gitu, dalam arti ya mereka itu sebenarnya rajin kayak gitu, dia udah masukin ke mesin cucinya, mereka tinggal jeklek aja, tapi mereka minta tolong gitu loh. Kadang-kadang aku tuh bilang astagfirullahaladzim. Nah jadi memang kalau menurut aku kerjaan Mbak Yani ini agak berat ya menurut aku, karena ini kan bukan pekerjaan aku gitu ya. Jadi ya seperti itu tadi, itu cucian udah kering ya, udah kering, tinggal aku lipet sama setrika kayak gitu. Itu bener-bener sampai berapa box itu pun udah ada yang aku mulai lipetin kayak gitu ya. Jadi masihkah kalian mengeluh dengan pekerjaan kalian gitu loh. Aku sendiri ngerasa pekerjaanku udah berat kayak gitu ya, pekerjaan aku loh, bukan pekerjaan Mbak Yani. Tapi begitu aku masuk ke rumahnya Mbak Yani dan majikan Mbak Yani pergi kayak gitu, cucian banyak banget. Terus ya pokoknya semuanya itu kayak aku pikir wah berat juga ya kerjaan Mbak Yani kayak gitu kan. Tapi ya apa ya namanya, cocok-cocokan gitu ya. Ya walaupun buat aku mungkin berat, tapi buat Mbak Yani mungkin udah biasa ya. Ya udah biasa kayak gitu kan. Jadi di sini aku berpikirnya kayak gini. Sebenarnya kerja dimanapun itu asal bosnya itu jangan banyak omong kayak gitu ya. Kita cukup misalnya kasih tahu sekali, oh berarti harus begini gitu, terus kita jalani seperti sesuai yang bos inginkan aja kayak gitu kan. Kalau misalnya kita nggak ngerti, itu baru kita nanya kayak gitu ya. Dalam inti bekerja seperti itu kalau menurut aku ya teman-teman. Tapi mungkin berbeda kalau misalnya ada mbah-mbahnya gitu. Kalau ada mbah-mbahnya biasanya kan mereka tuh banyak komplain, banyak ngobrol, banyak ini itu gitu kan. Jadi menyita waktu kita harusnya set harus dengerin mbahnya ngobrol atau ngasih tahu begini-begini gitu. Jadi kadang mungkin yang kadang bikin kita nggak betah atau apa itu mungkin dari bagian orang yang majikan yang cerewet, yang apa-apa diomong mungkin ya. Tapi kalau menurut aku ya, kalau mereka yang sekali ngasih tahu udah kayak gitu kan, itu kayak ya walaupun mungkin terlihat kerjaannya berat, tapi itu ringan juga ya teman-teman. Jadi di sini aku menggunakan dua peran gitu, di saat aku menjadi Mbak Yani dan di saat aku menjadi diri aku sendiri gitu kan, di pekerjaan aku atau di pekerjaan Mbak Yani. Di situ aku nggak ngerasa oh ternyata semuanya itu ya tergantung bagaimana kita mengerjakan dengan ikhlas, mengerjakan dengan bismillah, mengerjakan dengan ini adalah pekerjaan kita kayak gitu. Jadi
aku mendapatkan uang dari pekerjaan aku, berarti aku harus kerja sebaik mungkin. Jadi di situ ya terapkanlah pikiran seperti itu ya, bukan kita menerapkan pikiran, duh kerjaan berat, duh ini belum. Sebenarnya kalau mikir kayak gitu, aku sendiri suka ribet ya, suka ribet dalam arti aku tuh selalu membagi waktu. Apalagi kayak sekarang gitu kan, Mbak Yani nggak ada di sini, aku menghandle. Jadi aku tuh mikir, ini udah jam segini, aku harus begini, ini jam segini masakan harus selesai, jam segini aku harus bikin sop, jam segini harus ngantar makanan, harus masak. Jadi ya secara gitu ya, tetap kayak pikirannya tuh kayak ngalor ngidul gitu, aduh ini gimana, ini udah jam segini, udah mepet, belum antar jemput sekolah, kayak pokoknya ya pikirannya itu kemana-mana lah, intinya seperti itu. Tapi ya kembali lagi, harus bisa membagi waktu, harus selalu lihat jam ya, karena jam itu nggak boleh. Jadi ketika kita kerja itu benar-benar kita itu harus selalu ada jam ya, selalu memegang jam kayak gitu kan, memperhatikan jam. Karena apa? Karena kalau di sini itu apa-apa itu harus tepat waktu. Kayak misalnya kita disuruh turun kayak gitu ya, 5 menit lagi kamu turun jemput apa atau ambil apa kayak gitu. Mereka itu yang selalu menggunakan waktu. Jadi Kak, bener aja kalau dulu orang bilang waktu adalah uang atau waktu adalah kerja ya, kayak gitulah kalau di Hong Kong ya teman-teman. Ini aku sekarang ada di rumah Simbah, cuciannya numpuk kan di belakang aku dan aku lagi nyetrika. Jadi itu tadi ya teman-teman, sharing-sharing aku ketika aku menghadapi dua majikan, dan semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua yang mau ke luar negeri ataupun yang ada di luar negeri yang baru. Kalian tuh harus semangat karena kalian punya tujuan, dan keluarga kalian pasti di Indonesia berharap kalian menjadi TKW yang sukses, berhasil, dan bisa kumpul dengan keluarga dengan keadaan yang lebih baik. Iya nggak sih? Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya video ocehanku kali ini. Sekali lagi, kerjaan apapun kalian harus semangat, karena kalau bukan kita yang mencari, kalau bukan kita yang bekerja, nggak akan ada yang memberikan kepada kita. Anak-anak pingin apa, keluarga pingin apa, kalau nggak nyari sendiri nggak akan ada yang ngasih. Ya nggak sih? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Semangat.